Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Adi. Saya adalah dosen tetap di program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi adalah mata kuliah wajib untuk program studi manajemen. Mata kuliah ini memiliki kode MGT 1217 dengan bobot SKS sebesar 3. Mata kuliah ini mulai ditawarkan kepada mahasiswa di semester 4. Mata kuliah perilaku organisasi secara umum mengeksplorasi dinamika perilaku manusia dalam organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memahami konsep perbedaan individu. Ini meliputi kepribadian, persepsi, sikap, emosi, motivasi, dan perilaku positif lainnya. Kemudian di kelompok kedua ada dinamika kelompok dan organisasi. Ini terdiri dari tim kerja, komunikasi, pengambilan keputusan, konflik, dan negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah mengolah efektivitas organisasi. Ini terdiri dari budaya, kepemimpinan, perubahan organisasi, dan stres. Melalui studi kasus, proyek kelompok, dan diskusi, mahasiswa memperoleh wawasan tentang perilaku manusia di tempat kerja dan mengembangkan keterampilan mereka dalam mengelola individu atau diri sendiri, kelompok, dan organisasi secara lebih efektif. Capaian pembelajaran yang dibebankan prodi kepada mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan kepercayaan serta mendapat dan temuan orisinal orang lain. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi. Kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan dan tertulis dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini juga terdiri dari 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup disiplin ilmu dan model dasar studi perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan individu dalam organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok termasuk dalam tim kerja, komunikasi, dan konflik di dalam organisasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dinamika organisasi meliputi struktur, budaya, dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaitkan teori dan praktik perilaku organisasi untuk efektivitas organisasi. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Yang pertama adalah jumlah pertemuan. Nah, untuk mata kuliah ini jumlah pertemuannya sebanyak 16 yang terdiri dari 12 kali pertemuan materi, kemudian ada 2 kali pertemuan laporan proyek, 1 kali pertemuan ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Untuk sebaran materi pada 16 kali pertemuan ini, untuk pertemuan 1 sampai dengan 8 ini terkait dengan materi perilaku individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada pertemuan 1 saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, silabus, dan RPS, kemudian pengenalan awal mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian untuk pertemuan kedua akan dibahas mengenai perbedaan dalam organisasi lintas budaya. Pertemuan ketiga membahas mengenai persepsi dan sikap kerja. Pertemuan keempat, personality, nilai emosi, dan suasana hati. Kemudian di pertemuan kelima
membahas mengenai konsep, motivasi, proses, dan aplikasi. Kemudian pertemuan ke-6 membahas mengenai perilaku positif organisasional. Di pertemuan ke-7 akan dilakukan presentasi untuk laporan proyek yang pertama, dan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya untuk pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 adalah materi mengenai perilaku kelompok dan organisasi, yaitu di pertemuan ke-9 saya akan membahas mengenai tim kerja, kemudian komunikasi di pertemuan ke-10, budaya dan struktur organisasi di pertemuan ke-11, kemudian politik, power, dan kepemimpinan itu di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-13 membahas konflik dan negosiasi. Kemudian pertemuan 14 membahas mengenai perubahan organisasi dan stres. Nah, untuk pertemuan ke-15 juga kembali dilakukan presentasi laporan untuk proyek kedua, dan terakhir pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pendekatan yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah kombinasi dari project based learning dan case based learning yang berpusat pada siswa atau student center learning, dan ini diaplikasikan melalui dua pendekatan, yaitu pembelajaran di kelas yang meliputi ceramah, kemudian diskusi interaktif, kemudian studi kasus, presentasi kelompok, bermain peran, dan simulasi. Ada juga tambahan, yaitu project di mana siswa langsung ke lapangan untuk melaksanakan observasi sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, terkait untuk media pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan tipe blended, yaitu pertemuan tatap muka di kelas dilakukan, namun untuk kepentingan materi, kuis, absensi dilakukan di Learning Management System atau LMS. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta memiliki LMS yang beralamat di study.stay.ic.id. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi di mana kami bisa memberikan penjelasan detail pada tiap pertemuan, meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian materi juga bisa diupload di sini. Kemudian ada menu forum juga untuk kepentingan informasi kepada mahasiswa atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada menu tugas dan menu ujian. Pada menu-menu lainnya di sini juga bisa melakukan rekapitulasi nilai untuk nilai ujian atau kuis. Referensi utama yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, buku karangan Stephen Robin yang berjudul Organizational Behavior, dan buku kedua karangan Fred Luton yang berjudul Organizational Behavior and Evidence-Based Approach. Untuk referensi pendukung, saya juga menggunakan beberapa artikel jurnal internasional yang merupakan publikasi atau hasil penelitian saya dengan beberapa kolega, dan ini saya gunakan untuk memperkaya materi sekaligus untuk mengupdate beberapa materi relevan yang diajarkan pada mata kuliah perilaku organisasi ini. Selanjutnya untuk penilaian, di sini saya memberikan 30% untuk aktivitas partisipatif, kemudian 30% untuk nilai tim project, kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 15%, dan terakhir adalah absensi sebesar 10%. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah ini yang meliputi 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment di IE. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Udah pada sarapan belum? Sudah. Kita sudah belajar tentang budaya organisasi, kepemimpinan, dan seterusnya. Maka untuk hari ini kita khusus membahas materi konflik dan negosiasi. Kenapa ini penting? Supaya nanti kalian paham bagaimana caranya mengatasi konflik dan melakukan negosiasi kalau terjadi konflik. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai
bagaimana negosiasi antara 2 kelompok atau 3 kelompok. Seperti yang kita sudah praktikkan di pertemuan sebelumnya, ada kelompok dari pekerja, kemudian memprotes kelompok dari pengusaha, kemudian ditengahi oleh kelompok dari pemerintah. Hari ini juga akan kita lakukan seperti itu. Jadi untuk hari ini kita bagi 2 sesi. Sesi pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik organisasi itu seperti apa, kemudian negosiasi. Nanti sesi kedua yang kita bahas itu adalah praktiknya, bagaimana caranya kalian bernegosiasi. Makanya untuk tema negosiasi kita hari ini adalah 2 kelompok ya. Kemarin kelompok apa aja? Kelompok buruh sama pengusaha, Pak. Oke, kelompok buruh sama pengusaha. Buruhnya memprotes siapa? Buruhnya memprotes pengusaha, Pak. Memprotes pengusaha terkait kenaikan upah. Oh, oke, terkait kenaikan upah UMP ya. Untuk hari ini berarti yang kita bahas terkait dengan undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja. Tetap pembagiannya seperti kemarin, berarti nanti akan ada argumentasi atau narasi dari pihak buruh, gitu, nanti yang mewakili buruh, nanti akan dikonter oleh dari pihak kelompok dari pemerintah siapa? Sudah siap berarti ya dengan argumentasinya. Kelompok dari buruh siapa? Sudah siap? Saya, Pak. Oke, kelompok dari pengusaha yang kemarin sudah siap. Pengusahanya lemes. Iya banget lah. Belum konflik dalam organisasi. Jadi kalau dalam perilaku organisasi, materi konflik ini memang sering dibahas dan memang penting gitu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat bahwa apa sih konflik? Konflik itu kalau dari definisi bisa kita nyatakan sebagai perselisihan yang muncul ketika tujuan, kepentingan atau nilai dari individu atau kelompok yang berbeda tidak sesuai dan orang-orang tersebut menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan. Jadi begini, kenapa bisa terjadi? Supaya kesejahteraannya naik. Kalau pengusaha mendapat keuntungan supaya nggak bangkrut gitu. Kalau dari pemerintah kepentingannya apa? Menengahi. Pemerintah memang sifatnya menengahi. Kalau ada perselisihan antara buruh dan pemberi kerja atau pengusaha, maka pemerintah itu harus menengahi. Biasanya konflik karena itu. Jadi ada 2 kepentingan yang berbeda dan salah satu pihak ingin menghalangi konflik yang pertama itu. Kemudian poin yang kedua, konflik tidak dapat dihindari. Konflik itu memang tidak bisa kita nolkan sama sekali. Mungkin kalian kalau seandainya ini kita tidak cuma sekedar ngomong dalam organisasi, kalian berdua aja bisa berkonflik. Ada konflik itu, organisasi itu bisa dikatakan terlalu datar. Kalau organisasinya cepat bergerak, biasanya friksi atau konflik itu pasti terjadi. Enggak dihalangi pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian berikutnya konflik baik untuk kinerja organisasi negatif. Kalau positif, contohnya begini, kalau misalnya sebuah divisi, misalnya ini divisi penjualan, kadang-kadang perusahaan itu memang membuat mereka supaya bersaing secara ketat. Kadang-kadang mereka kan berkonflik tuh. Tapi dalam artian mereka berkompetisi. Perilaku organisasi juga. Jadi kalau konflik itu terlalu tinggi, jadi ini adalah level konflik dari low, rendah ke moderat. Moderat itu pertengahan. Atau ini level tinggi. Kinerja itu akan baik selama konfliknya masih berada di level moderat. Jadi ini kinerja ya, sebelah kiri kinerja. Kemudian yang kanan ini juga kinerja. Kalau sudah terlalu tinggi, maka kinerjanya akan turun. Kalian bisa bayangin kalau seandainya di perusahaan itu antar divisinya ribut terus. Di sini ada nggak yang sudah pernah kerja? Belum ya? Atau pernah nggak berapa? Ya, beda pendapat aja. Kalau liburan misalnya saya mau keluarga tapi kakak saya maunya perginya keluar kota atau itu, saya maunya di sekitaran sini aja. Oh, karena beda. Sih kalau saya biar konflik tuh di jalan, Pak. Kan biasa kita kalau misalnya pulang dari kampus tuh kan panas ya kan, pada capek bawaannya. Terus ada aja orang yang kalau misalnya bawa motor tiba-tiba langsung motong jalan gitu, Pak. Itu kadang kita berkonflik gitu, Pak. Kadang sampai kata-kataan gitu. Oh, tapi nggak sampai ke fisik kan? Ya kadang aja, Pak. Jangan. Nggak bercanda, Pak.
Apa ya? Oh iya. Atau disin gitu ya. Atau dia ngomong langsung di apa di-cut susah itu udah modelnya udah masuk ke itu nggak ada. Sama kayak tadi siapa? Yang di jalan juga begitu, nggak mungkin dia tiba-tiba langsung mukul kan nggak, misalnya kalau konflik fisik ya pasti dulu, habis itu mulai melontarkan kata-kata, disambung lagi pihak kucing satunya lagi melontarkan kata-kata, udah berantem deketan, habis itu baru fisik, berarti eskalasinya udah masuk ke level konflik fisik. Bisa itu bisa konflik antar pribadi, kalau di organisasi bisa antar pribadi. Kemudian konflik level grup, misalnya sesama divisi, misalnya berantem antara divisi penjualan, konfliknya dengan divisi gudang misalnya, itu bisa terjadi juga dalam organisasi. Kemudian level yang paling tingginya adalah di level, kalau di organisasi ya, di level organisasi. Artinya PT A itu berkonflik dengan PT B. Mungkin konflik yang lebih besarnya antar negara misalnya. Tapi kalau ini karena yang kita bahas ini terkait sesuai tujuan, jadi tadi itu misalnya kita mau cepat ke sana ternyata disalin, nah itu berarti mulai. Kemudian ada peraturan yang ambigu, itu juga bisa memunculkan konflik. Kemudian poor communication, ini yang sering terjadi. Poor communication menunjukkan hasil yang positif, terutama konflik yang sifatnya itu fungsional. Setelah ini, jadi nanti ada diskusi, ada negosiasi. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Nanti ada kedua pihak saling menjustifikasi, kemudian ada bargain and problem solving, ada bisa selesai baru terjadilah namanya kesepakatan final. Karena kalau konflik terjadi misalnya di level itu udah bertahun-tahun kan negosiasi, jadi tapi tidak mengarah ke konflik fisik. Tetap dilakukan negosiasi supaya kedua pihak itu cari titik temunya seperti apa. Oke, ini kita mulai hari ini diskusi terkait dengan masalah apa kemarin? Undang-undang Cipta Kerja. Di sini sudah ada 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok dari buruh, kelompok kedua dari pemerintah, kelompok ketiga dari Nanti kita punya 2 putaran. Nanti putaran pertama dari perwakilan serikat buruh akan menyampaikan statementnya. Kemudian akan dijawab oleh dari pemerintah terkait dengan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian akan ditanggapi juga oleh perusahaan. Nanti tanggapan itu dibalikkan lagi ke serikat buruh, nanti mereka menanggapinya seperti apa. Kemudian nanti akan dibalas lagi oleh perwakilan dari pemerintah, kemudian akan di closing oleh dari perusahaan. Kita cukup 2 putaran, nanti baru setelah itu saya closing. Nah, untuk yang pertama silahkan dari kelompok perwakilan dari buruh. Perkenalkan, saya Jonathan Nathanael, saya sebagai perwakilan dari Partai Buruh Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah. Ada alasan mengapa kami menolak Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, tingkatkan upah minimum, jamin kesehatan dan keselamatan kerja, dan lindungi lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Banyak ya tuntutannya. Ada berapa itu? Ada 4. Oke, sekarang kita minta pendapat dari perwakilan pemerintah. Silakan ditanggapi juru bicaranya. Kami mewakili kelompok pemerintah ingin menyampaikan statement menurut kami. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada tahun 2020 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam upaya ini, pemerintah Indonesia berupaya melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk memudahkan proses perizinan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat daerah.
di daerah di kontrak-kontraknya. Jadi itu kontraknya terhadap undang-undang ini tuh kayak cara pelatihan juga, gimana buat melatih para gurunya itu lebih meningkatkan kan. Karena kan kalau misalkan kegiatan dua dipotong itu kan mungkin pertukaran pekerja yang baru. Oh, capek kasih pelatihannya. Iya. Nah, kalau misalkan yang pro-nya itu karena kita juga ada dukungan dari investasi dari para Oh, lebih mudah karena investasinya justru lebih lancar kalau seandainya yang sekarang ya. Kaitannya sama investasi sama kemudahan untuk berusaha, terutama di UMKM tadi sudah disebutkan. Aturan menjadi lebih simpel, lebih sederhana. Orang bisa bikin usaha itu gampang, bikin PT pun bisa personal. Tapi memang ada sisi-sisi yang mungkin menurut kelompok buruh itu merugikan. Menurut kelompok buruh merugikan. Tapi di sisi lain itu bisa juga menguntungkan. Jadi ada hal-hal yang pro dan kontra itu biasa terjadi kalau dalam hal kebijakan. Sekarang saya minta lagi pendapat dari terkait dengan itu. Dibilangkan itu mempermudah aturan, itu mengurangi pengangguran. Oke, terima kasih semuanya untuk 3 kelompok. Jadi itu adalah contoh kita bernegosiasi. Jadi pada prinsipnya saya recap untuk materi hari ini konflik. Yang pertama, konflik itu tidak mungkin tidak ada. Jadi konflik itu pasti selalu ada. Karena akan ada pihak yang berbeda kepentingan. Jadi konflik itu pasti ada. Apakah konflik itu nanti bisa berkembang menjadi konflik fisik yang menimbulkan banyak kerusakan? Itu nanti ada step-stepnya. Bagaimana sebuah konflik kadang-kadang bisa juga dihindari. Nah, kalau seandainya punya kepentingan berbeda seperti ini, berarti yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi. Nah, untuk melakukan negosiasi, masing-masing pihak itu harus punya bahan untuk dinegosiasikan. Jadi pihak pertama menyampaikan pendapatnya seperti apa, pihak kedua nanti menjustifikasi seperti apa, nanti saling berbalasan. Itulah contoh cara kita bernegosiasi. Entah itu nanti menyampaikan kesimpulan atau tidak, terkadang negosiasi itu tidak cukup dilakukan satu kali. Jadi kadang-kadang untuk menyelesaikan sebuah konflik itu perlu dilakukan negosiasi atau diskusi berkali-kali. Seperti misalnya konflik atau pertentangan masalah perbatasan negara itu kan bisa belasan tahun nggak selesai-selesai. Kalau untuk urusan bisnis kayak gini nanti negosiasinya misalnya kayak terkait dengan hutan tadi berarti ada nego sama pihak adatnya, daerahnya, pihak pusatnya, nanti pihak dari pemerintah pusat bisa diwakili oleh misalnya Kementerian Kehutanan gitu atau dari pemerintahan daerah setempat lah. Yang penting ujung-ujungnya itu pasti kan inginnya itu supaya memberdayakan wilayah kita. Jadi prinsip negosiasi itu seperti itu, jadi harus ada kedua pihak nanti saling menyampaikan dan tetap disampaikan dalam koridor, kalau kita orang timur itu dalam koridor kesopanan. Kalau seandainya kalian negosiasi yang satu ngotot teriak-teriak itu nggak bakal bisa selesai. Makanya orang Indonesia itu selalu menggunakan istilah musyawarah untuk mufakat. Kalau nggak sampai mufakatnya nggak selesai, berarti nanti masalahnya diselesaikan dengan voting kalau kaitannya dengan keputusan. Tapi kalau konflik seperti ini nggak bisa juga voting. Apanya yang lebih penting? Di prinsipnya konflik tidak bisa dihindari, tapi harus di-manage, diatur supaya tidak terlalu besar. Saya pikir untuk hari ini sekian. Terima kasih untuk partisipasi aktif dan kelas ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.